Halo Peners, kembali lagi di channel saya, channel memberikan seputar informasi cryptocurrency ataupun Pi Network. Oke, kita akan langsung to the point aja. Di sini ada sebuah informasi ya dari Twitter, yang mana keterangannya ketika orang memberi nilai negatif pada jaringan Pi, sebenarnya mereka tidak mengerti apa itu jaringan Pi. Tetapi ketika jaringan Pi 100% selesai pada jalurnya, maka banyak orang akan menyesal. Ya, tentu saja ya. Tentu saja banyak orang yang akan menyesal setelah terjadinya open mainnet dan seterusnya. Mengapa demikian ya? Oke, langsung saja di sini. Ya, ini ada sebuah tweet dari Twitter yang mana keterangannya Pi memiliki lebih dari 233 negara di seluruh dunia ya. Ini berdasarkan yang ada di Pi Network semua ya, disebutkan di sini. Akan saya bacakan sampai dengan selesai ya. 45 juta penambang perintis aktif plus 700 juta pengguna terdaftar plus penyelesaian instan pembayaran global plus Web3 atau Web3 plus browser blockchain plus DeFi, plus NFT, plus entry data metaverse, plus protokol Prisma V18, plus protokol transfer hypertext ya, plus nama domain Pi, plus sistem operasi PIOS ya, plus arsitektur yang mendasari, plus ribuan perusahaan dalam rantai, plus sistem sertifikasi KYC. Salah satunya adalah teknologi top subversif. Menurut Anda, apakah satu Pi sama dengan 314.159 US dollar? Itu apakah nilai yang tinggi ya? Nah, mengapa China sering menyebutkan bahwa satu Pi sesuai dengan nilai GCP itu masih termasuk harga sayur ya? Nah, jadi kalau diasumsikan nilai Pi itu sebenarnya akan lebih tinggi dari nilai konsensus yang dipatok oleh China. Ya, China hanya mengambil angka yang standarnya saja ya. Yang bisa diterima lah oleh masyarakat dunia. Walaupun memang banyak yang menyangkal, yang menganggap tidak realistis untuk satu Pi sama dengan 314.159 US dollar. Tetapi kalau kita mengatakan orang yang tidak mendukung nilai GCP itu ya orang seperti ini yang dijelaskan ya, yaitu orang yang kurang belajar, yang tidak paham sama sekali mengenai Pi ya. Ilmunya hanya di kripto Bitcoin ataupun di kripto Ethereum ya, atau cryptocurrency pada umumnya lah ya. Ilmunya hanya sampai di situ. Dan bagaimana dia mau nyambung sama Picoin ya kalau ilmunya melekat di Bitcoin, di cryptocurrency sebelum dan sebelumnya gitu ya. Coba kalau dia belajar ya dari apa yang sudah disebutkan di sini ya. Tentu ya, kalau disimpulkan terkait nilai, China sangatlah pantas menyebutnya nilai 314.159 US dollar ini gitu ya. Jadi saking masih rendahnya gitu ya, ini masih disebut sebagai harga sayur gitu ya bagi China. Ya, negara maju menyebutnya ini masih harga sayur ya. Nah, Anda yang nyinyir menganggap ini halu ya. Ya, sesuai dengan yang disampaikan di sini. Anda kurang belajar gitu ya. Seandainya Anda belajar ya dari yang disebutkan di sini, ini sesuai yang ada di Pi Network yang disebutkan di sini ya. Jadi dengan kualitasnya yang sangat luar biasa ini ya, sangat lucu kalau nilainya hanya sesuai dengan 314.159 US dollar ya. Karena pada faktanya ke depan itu nilainya akan sangat tinggi ya, berdasarkan yang sudah disebutkan di sini ya. Saya nggak percaya bang, belajar. Nah, kalau ada yang berkata seperti itu, saya nggak percaya bang, belajar. Cuman itu satu-satunya yang bisa membuat Anda paham mengenai Pi Network ini ya. Ingat, Anda suka nyinyir, Anda calon gagal. Anda suka belajar, ya, Anda calon sukses, ya. Orang sukses karena banyak belajar. Nah, ya. Jadi mungkin kita hanya memperjelas inti-intinya saja di sini. Ya, semuanya tergantung Anda, respon Anda gimana terkait informasi ini, ya. Apakah Anda masih menyangkal bahwa Picoin akan bernilai sangat berkelas ke depannya, bernilai tinggi lah ke depannya? Apakah Anda masih menyangkal terkait itu?
ya. Apakah Anda masih buta dengan kualitas yang ada yang dimiliki oleh Pi Network yang sudah dibacakan ini gitu ya? Apakah Anda masih buta? Ya, marilah ya buka mata Anda dan banyak-banyaklah belajar. Maka Anda akan mengerti dan sepemikiran dengan saya ataupun negara maju ya. Karena kita itu memang dari dulu pun sudah ada ya peribahasa belajarlah sampai ke negeri China. Nah, ya. Jangan malas untuk belajar ya, walaupun sampai ke negeri China. Nah, seperti halnya sekarang kita belajar kepada negara maju seperti China ya. Jadi kalau Anda menghantam saya, mengatakan berpikir yang realistis aja lah. Nah, ini berpikir realistis. Kalau mau maju, ikuti negara maju. Ya, yang maksud Anda berpikir realistis itu gimana? Ya, sedangkan negara maju saja ya, itu negara maju China ya. SDM-nya tinggi sudah ya. Menyatakan nilai Pi sama dengan 314.159 US dollar ini adalah harga sayur masih. Ya. Terus apa yang enggak realistis? Kalau negara maju udah pinter, SDM-nya tinggi ya, pengetahuannya sudah di bidangnya terkait teknologi koin digital seperti ini ya. Lalu Anda mengatakan yang yang dibentuk oleh China, yang disepakati oleh China itu adalah halu, nggak realistis. Anda sekarang berdiri di mana, cuy? Di negara berkembang atau di negara maju, ya? Nah, ya jadi saya ingin memberikan pertanyaan ke Anda saja seperti itu. Anda berdiri di mana sekarang? Di negara berkembang atau di negara maju? Ya. Terus apakah kita harus banyak-banyak egois hanya meyakini apa yang kita yakini di negara kita berkembang yang belum maju ini, atau kita harus belajar kepada negara maju? Apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa maju? Nah, ya, tentu jawaban kalian ya kalau kita mau maju ya harus belajar kepada senior ataupun ke negara yang sudah maju. Nah, benar, 100 untuk kalian ya. Nah, tetap. Dan di sini negara maju pun mengusulkan untuk nilai Pi tinggi-tinggi ya. Dari Amerika Serikat 1 juta US dollar dan dari China 1 Pi sama dengan 314.159 US dollar. Nah, lalu apa yang enggak realistisnya? Ya, makanya ilmu itu jangan hanya sampai di kripto saja, tetapi belajarlah ya menerima perubahan, menerima inovasi baru ya. Dan bukan hanya menerima saja, tetapi karena diselingi dengan belajar, maka Anda akan 100% yakin dengan apa yang ada di Pi Network ini, dengan mengapa nilainya tinggi ya. Kan didasari dengan apa yang Pi Network punyai yang sudah dibacakan di sini ya. Oke. Jadi tidak perlu saya perjelas panjang lebar lagi ya. Kalau belum puas ya, belum paham, silahkan diulang dari awal lagi sampai dengan penjelasan ini ya. Insya Allah Anda akan paham. Oke. Mungkin sekian aja untuk pembahasan kita dan terima kasih banyak untuk Anda yang sudah mampir di channel saya. Dan bagi yang belum like dan subscribe silahkan diklik dan jangan lupa juga aktifkan notifikasi loncengnya agar setiap saya mengupload video terbaru ke depannya tentunya adalah yang akan lebih awal menerima notifikasinya. Oke, next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.